menghargai waktu, saya persilakan kepada Al-Mukarram untuk melanjutkan materi dua Jumat yang lalu. Terima kasih. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah Rabbul Alamin, pencipta, penjaga, pemelihara seluruh alam semesta. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hanya kepadanya kita semua beribadah, dan hanya kepadanya kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita semua untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh kali ini kembali sama-sama kita akan lanjutkan kajian kita membaca dan menelaah satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Satu kitab yang ditulis oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensucikan rahasianya. Pertemuan yang pertama 2 pekan yang lalu telah kami sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai dasar diantaranya oleh para ulama kita untuk membagi ajaran agama ini menjadi 3 bagian yang masing-masing ada ilmu yang mengkajinya. Bagian yang pertama yaitu mengenai keislaman atau syariah, itu dikaji di dalam ilmu fikih. Kemudian yang kedua masalah keimanan atau masalah akidah, masalah tauhid, itu dikaji di dalam ilmu tauhid. Dan yang ketiga tentang ihsan, nah itulah yang dikaji di dalam ilmu tasawuf. Sekaligus juga kami sampaikan 2 pekan yang lalu mengenai sistematika kitab Al-Fathur Rabbani dan sekaligus sekilas biografi mengenai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
qaddasallahu sirrahu. Insyaallah pada subuh ini kita akan lanjutkan masuk kepada al-majlisul awal, majelis yang pertama yang terdapat di dalam kitab tersebut. Namun sebelumnya itu untuk mendapatkan barakah dari pembacaan kitab tersebut dan supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaat, mari sama-sama kita awali dengan membacakan surah Al-Fatihah dan kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada penulis kitab ini Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani dan sekaligus kepada kita semua yang membacanya. Al-hadziniyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana. Kemudian yang kedua, kembali saya minta keikhlasan hati dari kita semua untuk membacakan surah Al-Fatihah kepada para masyayikh, kepada guru-guru kita semua, dan khususnya kepada syekh kami Syekh As-Sayyid Abdul Rahim As-Segafwan Makkah, karena beliaulah yang telah memberikan ijazah dan mengamanahkan kepada kami untuk membacakan kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahman. Saya sampaikan 2 pekan yang lalu bahwa bagi kami di dalam jamaah tariqah itu apa yang kami lakukan terutama dalam pembacaan suatu kitab itu tidak hanya sekedar ya apa yang menjadi keinginan kami, tapi selalu kami komunikasikan, konsultasikan kepada syekh kami, meminta izin kepada beliau sekaligus meminta saran kitab apa yang diajarkan. Nah, beliaulah yang mengamanahkan dan mengijazahkan untuk membacakan kitab Al-Fathur Rabbani ini. Karena itu atas kemurahan hati dan kebaikan hati dari beliau, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya dan senantiasa memberikan kepada kita manfaat dari ilmu-ilmu dan hikmah dari kebijaksanaan beliau. La hadziniyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sayyiduna asy-syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu anhu bukrata yaumal ahad salisa syawal sanata 45 wa 500 al-i'tiradu alal haqqi azza wa jalla inda nusulil aqdari mautud dini mautut tauhidi mautut tawakkuli wal ikhlasi. Berkata junjungan kita Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir, semoga Allah meridainya, di pagi hari pada hari Ahad, hari ketiga Syawal pada tahun 545 Hijriah. Beliau berkata, al-i'tiradu 'alal haqqi azza wa jalla inda nusulil aqdari. Merasa keberatan, protes, tidak menerima terhadap Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla ketika takdir itu terjadi, menunjukkan matinya agama, matinya tauhid, matinya tawakal, dan matinya keikhlasan. Jadi di dalam hidup ini, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Ta'ala, boleh jadi ada kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Karena pada dasarnya semua peristiwa, semua kejadian itu bisa kita bagi dua. Ada yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai harapan kita, sesuai cita-cita kita. Tapi tidak jarang pula ada satu kejadian yang boleh jadi tidak sesuai dengan keinginan kita.
tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, apabila yang terjadi itu sesuai dengan keinginan, ya kita tentu cenderung menerimanya dengan penuh rasa gembira karena sesuai keinginan. Tapi yang menjadi masalah ketika apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan. Misalnya saja, tiba-tiba ada yang terkena musibah, ada yang sakit, ada yang kehilangan barangnya, bahkan kehilangan anggota keluarganya karena kematian, ada anaknya tidak lulus kuliah, tidak lulus mendaftar, ya. Dan sekian banyak kejadian-kejadian yang lain yang tidak sesuai keinginan. Nah, pada saat kejadian seperti itu menimpa kita, lalu muncul di dalam hati i'tirad, ada rasa penolakan, ada rasa keberatan, seakan-akan kita ingin protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi ya Allah? Nah, itu sebetulnya menurut Syekhuna menunjukkan mati agama di dalam hati kita, mati tauhid kita, mati tawakal kita, dan mati keikhlasan kita. Karena itu artinya kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, yang menunjukkan baik buruknya sesuatu itu sesungguhnya bukan kejadiannya, bukan peristiwanya, tapi yang menunjukkan baik buruknya sesuatu adalah cara manusia menyikapi kejadian dan peristiwa itu. Sehingga meskipun kejadian tersebut sesuai keinginan kita, namun apabila kita menyikapinya dengan cara yang salah, maka itu bisa mendatangkan keburukan. Sebagaimana sebaliknya, meskipun kejadian tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, namun jika kita ini sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, bisa menyikapinya dengan cara yang baik, maka kejadian itu akan menjadi baik, sekalipun tidak sesuai dengan keinginan. Contoh, ada orang mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan status sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini tentu sesuatu yang kelihatannya baik. Namun jika disikapi dengan cara yang salah, tiba-tiba muncul di dalam hati kita perasaan sombong, perasaan angkuh atas nikmat harta, atas nikmat jabatan, atas nikmat status sosial tersebut, maka harta, jabatan, dan status sosial itu sesuatu yang buruk. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena status sosialnya, tapi karena cara kita menyikapinya yang salah. Kita sikapi dengan cara yang sombong, dengan cara yang angkuh. Sebaliknya, ada di antara kita yang sakit, ada yang kehilangan harta, ada yang kehilangan jabatan, tapi di dalam hatinya ada keyakinan bahwa ini semua sudah merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia sikapi itu dengan sikap ridha. Dia rela menerima dengan sepenuh hatinya. Dia menerima itu semua sebagai ketetapan Allah. Dan dia yakin bahwa di balik semua musibah itu ada kebaikan yang akan Allah berikan kepadanya jika ia sikapi dengan penuh keridhaan. Maka sakit, kehilangan jabatan, kehilangan status sosial, kehilangan harta, bahkan kehilangan anggota keluarga, itu menjadi baik baginya. Bukan karena hilangnya semua itu, tapi karena sikap ridhonya. Karena sebetulnya Bapak Ibu sekalian, puncak pemberian Allah dalam segala hal kepada hambanya adalah keridhaan. Keridhaan itu puncak pemberian Allah. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan terus menerus memberikan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatarda, sampai engkau merasa ridha. Ayat ini tidak hanya berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga untuk kita, bahwa ternyata pemberian Allah Subhanahu wa taala puncaknya itu fatarda, apabila engkau sudah ridha. Selama kita belum ridha, maka sebanyak dan sebesar apapun pemberian Allah dalam kehidupan kita, itu belum sampai pada puncaknya.
Ada orang menduduki jabatan yang paling tinggi sekalipun, katakanlah jabatan dunia, dia jadi kepala negara, tapi jika ia belum ridha dengan pemberian Allah tersebut, itu belum sampai pada puncaknya. Ada orang jadi ketua RT, tapi dia ridha dengan pemberian Allah tersebut, dia sudah sampai pada puncak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya harta Pak sampai triliunan, tapi dia tidak ridha atau belum ridha terhadap harta yang triliunan itu, maka dia belum sampai pada puncak pemberiannya Allah. Tapi sekalipun harta kita cuma puluhan juta misalnya, kita bisa ridha, itu artinya kita sudah sampai pada puncak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya di dalam hidup ini yang terpenting itu bukanlah nominalnya, bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, akan tetapi yang paling penting adalah perasaan kita. Apakah kita merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu? Maka Nabi ajarkan kepada kita untuk selalu meminta kepada Allah, Allahumma akfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halalmu, supaya saya tidak tergoda untuk mencari yang haram. Mengapa ada Bapak Ibu sekalian orang yang korupsi? Apa hartanya sedikit? Kan ternyata tidak. Cuma masalahnya dia belum merasa cukup dengan harta yang halal itu. Jika seseorang sudah merasa cukup dengan harta yang halal, dia tidak akan mencari cara yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mengapa ada orang yang melakukan perselingkuhan? Ya, karena dia belum merasa cukup dengan pasangan hidup yang halal yang dia miliki. Mengapa ada orang yang sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan tertentu, sampai menjatuhkan orang, menyikut orang, karena dia tidak merasa cukup dengan jabatan yang sudah dia sandang. Jadi minta selalu kepada Allah rasa cukup dengan pemberiannya yang halal, supaya kita terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan SWT. Nah, jika di dalam hati itu ada rasa keberatan terhadap takdirnya Allah, itu artinya mati agama pada diri kita. Hakikatnya kita tidak beragama meskipun memeluk agama, tapi secara hakikat kita belum beragama. Karena orang yang beragama itu adalah mereka yang selalu berkeyakinan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang ditakdirkan oleh Allah. Mati tauhid kita. Karena orang yang bertauhid dia yakin sepenuhnya hanya Allah satu-satunya, hanya Allah satu-satunya tempat dia bersandar, tempat dia berpengharapan. Itu As-Samad, puncak pengharapan kita kepada Allah SWT. Mati tawakal dalam diri kita, tidak ada penyerahan diri kita kepada Allah, karena kita masih melihat pada diri kita, bukan pada Allah SWT. Dan mati keikhlasan kita. Orang yang di dalam dirinya ada tawakal, ada keikhlasan, maka dia akan ridha dengan semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kehidupannya. Wal qalbul mu'min la ya'rifu lima wa kaifa la ya'rif bal yaqulu bal an-nafsu kulluha mukhalifatun munazi'atun faman arada salahaha falyujahidha hatta ya'mana syarruha kulluha syarrun fi syarr fa idza juhidat watma'annat sarat kulluha khairan fi khair. Dan hatinya orang yang beriman itu tidak mengenal mengapa dan bagaimana. Artinya orang yang beriman dalam hatinya tidak akan mempertanyakan takdirnya Allah. Mengapa Allah menakdirkan saya seperti ini? Dia tidak akan bertanya-tanya. Pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia tidak sepenuh hati menerima ketetapan Allah. Kenapa saya kehidupan dunianya sempit begini? Perasaan saya, kerja saya lebih keras daripada tetangga saya. Kok tetangga saya lebih banyak hartanya dibandingkan saya? Ya Allah, kenapa anak saya seperti ini modelnya? Perasaan saya sebagai orang tua sudah maksimal mendidik anak saya. Nah itu anak-anaknya teman-teman saya tidak terlalu diperhatikan, kok baik-baik kehidupannya. Mengapa jabatan saya tidak naik-naik? Perasaan saya sudah bekerja dengan maksimal,
dan seterusnya. Hatinya orang yang beriman tidak ada di dalamnya pertanyaan mengapa Allah SWT menakdirkan seperti ini. Ya. Bagaimana tidak jamaah sekalian? Karena sebetulnya kalau kita mempertanyakan itu semua, itu bukan dari hati kita, tapi dari hawa nafsu. Dan yang namanya hawa nafsu itu selalu berusaha untuk menyelisihi dan menentang ketetapan dari Allah SWT. Itu nafsu kita, nafsu yang paling rendah. Faman arada salahaha, maka siapa yang ingin memperbaiki nafsunya, jiwanya, falyujahidha, hendaklah ia berjihad, berusaha sungguh-sungguh untuk melawannya. Maka jihad itu ada dua macam. Ada jihad menghadapi al-adu al-khariji, musuh eksternal, musuh dari luar. Ada jihad yang sifatnya dakhili, jihad internal, menghadapi musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka di dalam Al-Quran ada dua uslub, ada dua redaksi yang Allah gunakan ketika berbicara tentang jihad. Ada di dalam Al-Quran, Pak, jihad diikuti kata sabil. Ya, sering kita baca, alladzina yujahiduna fi sabilillah. Ya, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan. Tapi ada juga jihad tidak ada kata-kata sabilnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Walladzina jahadu fina. Tidak ada kata-kata sabilnya. Jadi ada jihad di jalan Allah, ada jihad menuju Allah. Itu beda. Ada jihad di jalan Allah, ada jihad menuju Allah. Kalau jihad di jalan Allah, itu artinya berjihad melawan orang-orang yang memusuhi agama. Kalau ada orang yang memusuhi agama, menyerang kaum muslimin, ya kita berjihad melawan mereka, itu namanya jihad fisabilillah. Tapi kalau jihad fillah, jihad menuju Allah, itu adalah berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan itu lebih berat. Di dalam hadis, meskipun menurut para ulama hadis sanadnya lemah, mata rantai periwayatannya lemah, tapi matanya sahih. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbari. Ya. Kita telah berjihad, kita telah kembali dari jihad yang lebih kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Jadi raja'na minal jihadil asghar, kita telah kembali dari jihad yang lebih kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Apa itu jihad yang lebih kecil? Itu Nabi sampaikan sepulangnya dari peperangan. Pulang dari peperangan Nabi sampai, oh kita kembali ini dari jihad yang lebih kecil menuju kepada jihad yang lebih besar. Karena ketika itu akan masuk bulan, karena ketika itu berada di dalam bulan Ramadan, berjihad melawan hawa nafsu, itu lebih besar. Kalau kita berjihad melawan orang yang memusuhi agama, berapapun lamanya peperangan itu berlangsung, pasti ada akhirnya, Pak. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun peperangan, ada akhirnya. Tapi kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita sendiri, tidak ada itu ujungnya, tidak ada akhirnya. Sepanjang kita hidup di dunia, kita akan terus-menerus berjihad melawan hawa nafsu kita. Maka ini peperangan yang sungguh berat, jihad yang berat. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitab Al-Fathur Rabbani ini menuliskan, paman arada salahaha, siapa yang ingin memperbaiki nafsunya, fal yujahidha, hendaklah ia berjihad, bersungguh-sungguh untuk menghadapinya. Hatta ya'man syarruha, sehingga amanlah nafsunya itu dari keburukan. Ya. Kulluha syarrun fi syarr, karena pada awalnya nafsu itu keburukan dalam keburukan. Pada awalnya seperti itu. Jadi pada awalnya nafsu adalah sesuatu yang buruk dalam keburukan. Tapi fa idza juhidat,
Apabila nafsu itu sudah dimerangi, watma'annat, lalu nafsu itu menjadi tenang, sarat kulluha khairan fi khair. Nafsu itu akan menjadi sesuatu yang baik dalam kebaikan. Maka nafsu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling rendah dinamakan dengan nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu. Kalau nafsu kita berada dalam level ini, maka selalu kita berbuat keburukan, berbuat dosa, berbuat maksiat, dan tidak ada rasa menyesalnya. Bahkan dosa itu dinikmati. Kan ada orang Pak berbuat dosa, dia nikmati dosanya. Itu artinya nafsunya nafsu ammarah bisu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsunya selalu menyuruh kepada keburukan. Nah, kalau kita berusaha untuk melawan nafsu ammarah bisu, dia bisa naik peringkatnya menjadi nafsu lawwamah. Masih melakukan perbuatan dosa, tapi ada laumnya, ada rasa menyesalnya. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apabila kita khilaf atau terlanjur melakukan dosa, muncul itu rasa menyesal di hati. Astagfirullah, kenapa saya berbuat begitu tadi? Itu artinya nafsu kita minimal sudah ada pada tingkatan nafsu lawwamah, karena ada rasa menyesalnya. Nah, kalau kita bisa untuk mendidik nafsu ini, nafsu lawwamah, dia akan naik peringkatnya menjadi nafsu mutmainnah. Ya, nafsu mutmainnah. Tapi sebelum itu sekilas dia akan melewati nafsu mulhamah. Ya, sebentar saja berada pada level mulhamah, setelah itu akan naik kepada nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mulhamah di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafs dan penyempurnaannya, lalu Allah mengilhamkan kepada nafs itu fujurah wa taqwa, pengetahuan tentang sifat-sifat buruk dan pengetahuan tentang ketakwaan. Dia sudah mulai bisa membedakan ini fujur, ini ketakwaan, sehingga dia akan memilih ketakwaan. Pada saat itulah nafsunya akan berada pada level nafsu mutmainnah. Kalau sudah nafsu mutmainnah, tenang kita beribadah, tenang kita beribadah. Ya, meskipun kita masih bisa tingkatkan lagi nafsu kita, naik menjadi nafsu radiyah. Nafsu radiyah. Ketika nafsu kita berada pada level nafsu radiyah, kita akan selalu ridha, menerima apapun ketetapan Allah dalam hidup kita. Lalu kita didik lagi nafsu kita, dia akan meningkat menjadi nafsu mardiyah. Allah akan membalas sikap ridha kita itu, kita diridai oleh Allah SWT. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan puncaknya adalah nafsu kamilah, nafsu paripurna. Tapi ini nafsnya, jiwanya para nabi dan para siddiqin, para syuhada, para aulia, para muqarrabin, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia yang berada pada level nafsu yang sama pun itu bertingkat-tingkat lagi, Pak. Misalnya kita semua yang ada di dalam masjid ini nafsnya berada pada nafsu mutmainnah, misalnya seperti itu. Tapi tingkat ketenangan nafsu kita berbeda-beda. Meskipun berada pada satu level yang sama. Jadi selalulah berusaha kita bermujahadah. Maka ibadah itu sesungguhnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Jadi hati-hati dalam beribadah. Jangan sampai justru kita beribadah memperturutkan nafsu. Ada orang Pak beribadah itu karena nafsunya. Mohon maaf, berkali-kali pergi umrah karena nafsunya. Enak sekali itu kalau kita pergi umrah, hati-hati. Jangan sampai kita beribadah karena nafsu. Bagus kalau kita salat di situ, di masjid situ. Kenapa? Masjidnya sejuk, AC-nya bagus sekali, karpetnya bagus, suara imamnya merdu. Jangan sampai karena nafsu kita melakukan ibadah. Jadi ibadah itu dilakukan untuk mendapatkan keridhaannya Allah. Dan biasanya ibadah itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Salat malam Pak, nafsu kita tidak suka. Karena nafsu itu inginnya kita bermalas-malasan tidur. Nah, kita bangun salat malam, nafsu tidak suka. Orang puasa, nafsunya tidak suka.
Karena nafsu itu cenderung selalu ingin makan, ingin minum, ingin melakukan hubungan seksual. Jadi justru ibadah itu cirinya, ibadah yang baik, yaitu bertentangan dengan kehendak hawa nafsu kita. Nah, kalau sudah seperti itu, syarat kulluha khairan fi khair. Nafsu kita akan menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Tasiru muwafaqatan fi jami'it ta'at. Nah, dia akan mulai selaras dengan semua ketaatan, wa fi tarki jami'il ma'asi, dan meninggalkan semua kemaksiatan. Fahina idzin yuqalu laha. Ketika itulah akan dikatakan kepada nafsu itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yasihu laha tawaqqan wa yazulu anha syarruha wa la tata'allaq minal mahlukat. Yasihu nasabuha min abiha Ibrahim alaihi salam. Nah, maka ketika itu menjadi benarlah pengharapannya kepada Allah SWT. Hilanglah keburukan dari nafsunya, dan dia tidak akan menggantungkan dirinya kepada makhluk. Maka dia sudah bisa dinisbahkan, disandarkan kepada bapaknya Ibrahim alaihissalam. Maksudnya apa ini? Kita bisa dinisbahkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa innahu kharaja an nafsihi wa baqiya bila hawa yajri wa qalbuhu sakinun. Ja'ahu anwa'un minal mahlukat wa aradu nufusahum alaihi fi muawanatihi wa huwa yaqulu la uridu ma'unatakum ilmuhu bihali yughnini an su'ali. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah keluar dari nafsunya. Beliau tinggalkan nafsu. Wa baqiya bila hawa, maka beliau hidup tanpa hawa nafsunya lagi, dalam arti bukan berarti hilang dari dirinya, tapi beliau sudah mampu menundukkan dan mengendalikannya. Maka beliau beraktivitas dan hatinya tenang kepada Allah SWT. Datang aneka macam makhluk menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa kata beliau? La uridu ma'unatakum. Saya tidak menginginkan pertolongan kalian. Bukan itu yang saya inginkan. Ilmuhu bihali, ilmunya Allah tentang keadaan saya, yunini an suali, mencukupkan diri saya dari meminta kepadanya, dari permintaanku. Maksudnya gini, Pak. Kita ambil peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dimasukkan ke dalam kobaran api yang sangat besar. Kan datang itu sekian banyak makhluk tawarkan bantuan. Bahkan bukan hanya makhluk yang ada di bumi, Jibril alaihissalam pun turun ke bumi. Dan itu sebetulnya atas perintah Allah. Kemudian ditawarkanlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, apa yang kamu butuh dari saya? Apa yang kamu inginkan dari saya? Cuma kalau kita yang alami kejadian seperti itu, datang Jibril, apa yang kamu butuh? Saya yakin kita pasti akan meminta, padamkan dulu api ini Jibril, padamkan dulu. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Dan Nabi Ibrahim, la uridu ma'unatakum, saya tidak ingin bantuan kalian. Kalau dari kamu Jibril, tidak ada yang saya inginkan, tidak ada yang saya harapkan dari kamu Jibril. Kenapa seperti itu? Ilmuhu bihali, ilmunya Allah, pengetahuannya Allah tentang keadaanku, itu sudah mencukupkan diri saya daripada meminta kepada kalian. Allah kan tahu keadaan saya. Jadi untuk apa saya meminta kepada kalian? Cukuplah Allah bagi saya. Maka yang dibaca Nabi Ibrahim ketika berada di dalam api itu bukan kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bukan. Yang dibaca oleh beliau ketika berada di dalam api itu adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah bagi saya, cukuplah Allah bagi saya. Allah itu sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Cukup Allah bagi saya. Itu yang Nabi Ibrahim baca, Pak, ketika di dalam api. Ia menunjukkan bahwa tidak ada lagi hawa nafsunya yang bisa mengalahkan dirinya. Dia sudah bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lamma yasihu taslimu wa tawakkulu, ketika penyerahan dirinya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah sudah utuh dan sempurna, qila linnar, dikatakanlah kepada api.
Allah kemudian berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. Ma'unatullahi azza wa jalla lis-sabri ma'ahu fid dunya bighairi hisab wa na'imuhu fil akhirah bighairi hisab. Pertolongan Allah azza wa jalla kepada orang yang sabar di dunia ini pertolongannya Allah kepada orang yang sabar bighairi hisab. Enggak bisa kita hitung-hitung di dunia. Wa na'imuhu fil akhirah, dan nikmatnya Allah kepada orang yang sabar di akhirat juga bighairi hisab. Tidak bisa kita hitung-hitung. Jadi bagi orang yang sabar ketika ditimpa musibah, sabar menjalankan ketaatan, sabar menghindari maksiat, ya, di dunia Allah akan berikan maunah pertolongan yang tidak bisa dihitung. Di akhirat Allah akan berikan nikmat yang juga tidak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, sehingga tidak bisa lagi dihitung. Jadi kesabaran ada 3 macam. 1, sabar ketika ditimpa musibah. Yang kedua, sabar melaksanakan ketaatan. Dan yang ketiga, sabar menjauhi maksiat. Nah, itu intinya, insyaallah nanti kita akan meraihkan pada kesempatan yang berikutnya. Mungkin itu saja pengantar kajian kita di subuh ini. Kalau masih ada waktu dan ada yang ingin ditambahkan, yang ingin didiskusikan, baik berkaitan dengan isi kitab tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan antara di subuh hari ini. Untuk selanjutnya, untuk dari